Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Marrang dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat dari materi Teorema Pitagoras, di mana pada pertemuan ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menggunakan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan soal-soal pada bangun datar atau bangun ruang. Yang kedua, membahas kebalikan Teorema Pitagoras dan mengenal 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita di dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan Teorema Pitagoras. Jadi saya harap adik-adik bisa menyimak dengan fokus pada pembelajaran kali ini agar apa yang saya ajarkan pada hari ini bisa masuk dengan lancar. Ya, kita masuk di materi yang pertama, menggunakan Teorema Pitagoras pada bangun datar atau bangun ruang. Sini ada sebuah contoh soal pada bangun datar, di mana contoh soalnya itu ada sebuah persegi panjang yang berukuran 9 cm, yang berukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Hitunglah panjang salah satu diagonalnya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan, kan di sini yang dijelaskan itu adalah sebuah persegi panjang. Jadi di sini kita gambar dulu sebuah persegi panjang. Misalkan ini sebuah persegi panjang yang mempunyai panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Yang ingin dicari adalah salah satu diagonalnya. Jadi apakah ini yang ingin dicari atau yang ini? Jadi kita gambarkan ke dalam bentuk segitiga. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Di sini 9, di sini 6. Yang dicari adalah yang ini. Jadi kita misalkan ini adalah ini siku-siku ya. Ini adalah A, ini B, ini C. Jadi untuk mencarinya yang ingin dicari adalah BC. Jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sini nilai AB nya 9. Jadi kita masukkan saja 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 9 dikali 9 81 ditambah 36. 81 ditambah 36 sama dengan 117. BC kuadrat sini BC kuadrat. Jadi seperti pada pertemuan minggu lalu, untuk menghilangkan kuadrat di sini kita akarkan 117-nya. Jadi BC sama dengan akar 117. Ya, karena ini tidak bisa diakarkan langsung, jadi kita buat lebih mudah. Jadi BC sama dengan akar 1,17 dikali 100. BC sama dengan akar 1, kita pisahkan di sini. Akar 1,17 dikali akar 100. Jadi akar 1,17 sama dengan akar 1,17 sama dengan 1,08 dikali akar 100 sama dengan 10. Jadi 1,08 dikali 10, karena ini dikalinya 10, jadi kita pindahkan saja komanya ke sini. Jadi 10,8 cm.
sentimeter ya. Jadi beginilah cara untuk mencari salah satu diagonal pada persegi panjang jika panjang dan lebarnya diketahui. Saya harap adik-adik bisa menyimak dengan fokus agar bisa paham. Jadi untuk materi selanjutnya kita ke contoh pada bangun ruang. Di sini ada sebuah balok. Sini pada balok A, B, C, D, E, F, G, H diketahui panjang AB 8 cm, panjang BC 6 cm, dan panjang CG 15 cm. Di sini yang ditanyakan adalah panjang AC dan AG. Jadi ini karena kurang jelas. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi yang diketahui di sini AB, BC, dan CG. Yang ingin dicari adalah AC dan AG. Jadi untuk mencarinya, yang pertama kita akan cari yaitu AC. Jadi yang ingin dicari. Jadi kalau kita simak baik-baik, ini bisa dijadikan sebuah segitiga siku-siku. Jadi cara penyelesaiannya untuk AC sama dengan, jadi kita gambar dulu supaya lebih mudah dikerjakan. Jadi gambarnya itu seperti ini. Sini siku-siku ya, karena ini adalah sebuah balok, jadi pasti siku-siku 90 derajat. Sini A nya, sini B, di sini C. Diketahuinya di sini 8 cm, di sini 6 cm, dan di sini yang ditanyakan. Jadi untuk mencarinya sama saja, kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi AC sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi kita masukkan nilainya. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 8 dikali 8 64, 6 dikali 6 36. Jadi AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36, jadi 100. Seperti tadi, AC sama dengan akar 100. Jadi AC sama dengan 10. Jadi sudah didapatkan nilai AC-nya sama dengan 10 cm. Jadi di sini 10 cm. Jadi selanjutnya kita akan mencari AG-nya. Di mana AG-nya itu adalah yang ini. Yang ini AG. Jadi untuk mencari AG agar lebih mudah, kita seperti ini, kita bentuk seperti segitiga siku-siku. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi untuk AG sama dengan
agar lebih mudah seperti tadi, kita gambar dulu segitiganya seperti ini. Jadi di sini A, contoh A, terus di sini C, sini G. Jadi didapatkan tadi AC-nya sama dengan 10, terus CG-nya sama dengan 15. Sini nilai CG-nya 15 cm. Jadi seperti tadi cara untuk mencarinya, AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah CG sama dengan 15. Jadi 15 kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100 ditambah 15 kuadrat sama dengan 225. Jadi jadi 100 ditambah 225 sama dengan 325. Seperti tadi kita ingin menghilangkan kuadratnya, kita akarkan 3, 2, 5 ya, karena tadi akar 325 tidak bisa diakarkan langsung, jadi kita gunakan cara yang seperti tadi. Yang pertama, jadi AG sama dengan akar 3,25 dikali akar 100. Begini, akar 3,25 dikali 100 kita pisahkan, akar 3,25 dikali akar 100 sama dengan akar 3,25 sama dengan 1,8 dikali akar 100 sama dengan 10. Jadi AG sama dengan seperti tadi, kalau koma dikalikan dengan 10 kita pindahkan saya komanya ke sini ke belakang, jadi 1,8 dikali 10 sama dengan 18 cm. 10 cm. Jadi didapatkan nilai AG-nya, nilai AG-nya sama dengan 18 cm. Jadi ini untuk penjelasan pada contoh bangun ruang. Saya harap adik-adik juga fokus dalam penerimaan materi ini agar yang diajarkan juga bisa masuk. Nanti selanjutnya ke materi kebalikan teorema Pitagoras dan tigaan Pitagoras atau triple Pitagoras. Mana di sini A, kebalikan teorema Pitagoras. Jadi dari teorema Pitagoras dapat dibuat pernyataan yang merupakan kebalikannya. Teorema Pitagoras, masyarakat dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kebalikan dari teorema Pitagoras adalah segitiga ABC, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka sudut A siku-siku. Ini contoh segitiga siku-siku. Jadi pada gambar 38 ini, yang pertama diketahui bahwa ini untuk mencari A kuadrat, ini A kuadrat. Untuk mencari ini
Jadi untuk mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi apakah sudut CAB siku-siku? Jadi pada gambar 3,8 yang kedua tadi, di mana PQ-nya sama dengan C. Mana tadi gambarnya? Simbolnya. Jadi ini untuk gambarnya. Jadi ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Jadi untuk gambar yang keduanya PQ sama dengan C, ini PQ sama dengan C. Untuk PR sama dengan B dan QR sama dengan X. Dan sudut QPR siku-siku, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi dari gambar 3.8 yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk gambar 3.8 yang kedua, jadi X kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi karena ruas kanannya sama, maka A kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi ini A kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti A sama dengan X. Ya. Jadi ketiga sisi segitiga ABC berturut-turut tepat sama dengan segitiga PQR. Jadi segitiga ABC tepat sama dengan segitiga PQR. Maka segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen, sehingga segitiga CAB sama dengan sehingga sudut CAB sama dengan sudut RPQ. Jadi karena sudut RPQ siku-siku, maka sudut CAB siku-siku karena kongruen. Hal ini menunjukkan bahwa kebalikan teorema Pythagoras benar. Dari kebalikan teorema Pythagoras dapat diketahui apakah suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku atau bukan jika diketahui ketiga sisinya. Dalam segitiga ABC berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Nah, yang kedua, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Dan yang ketiga, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Ini ada contoh lagi, tunjukkan bahwa segitiga yang berukuran 4 cm, 3 cm, 5 cm adalah siku-siku. Jadi misalkan ada sebuah segitiga, sini ukurannya 3 cm, 4 cm, segitiga 3 cm, 4 cm, 5 cm. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Jadi untuk nilai A-nya sama dengan 5, nilai B-nya sama dengan 4, nilai C-nya sama dengan 3. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, bahwa sudut A, baku lurus di sini A,
di sini sudut B baku lurus di sini B, C, sini C. Jadi untuk nilai A nya sama dengan 5 cm, B nya 4 cm, dan C nya 3 cm. Jadi jika ingin ditunjukkan bahwa apakah siku-siku A kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi EA sama dengan 5 kuadrat. Jadi A sama dengan 25. Jadi untuk menunjukkan apakah ini siku-siku, kita masukkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi 25 sama dengan 16 ditambah 9. 25 sama dengan 25. Jadi karena untuk nilai A nya sama dengan B ditambah C, jadi dapat dikatakan bahwa segitiga yang berukuran 4 cm, 3 cm, dan 5 cm adalah siku-siku, dan siku-sikunya di A. Sini siku-sikunya. Semoga bisa dipahami. Yang selanjutnya, tigaan Pitagoras atau triple Pitagoras. Jadi ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli yang tepat. Jika 3 bilangan seperti itu disebut tigaan Pitagoras atau triple Pitagoras. Untuk contohnya, suatu segitiga siku-siku panjang sisinya 3, 4, 5 satuan. Angka 3, 4, 5 disebut tigaan Pitagoras karena 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Seperti tadi, 5 kuadrat jika dibuktikan sini 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi 25 sama dengan 25. Selanjutnya, satu segitiga siku-siku yang panjangnya 5, 12 dan 13 satuan. Angka 5, 12 dan 13 disebut tigaan Pitagoras karena 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi 13 kuadrat sini tadi 13 kuadrat sama dengan 169, 5 kuadrat sama dengan 25, dan 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi 169 sama dengan 169. Jadi ini juga disebut dengan tigaan Pitagoras. Untuk mendapatkan 3 bilangan yang merupakan tigaan Pitagoras, inilah tabel dengan cara memilih 2 bilangan asli sembarang, misalnya A dan B dengan A lebih besar B. Jadi seperti ini. Kita masukkan nilai A nya 2, nilai B nya 1. Jadi untuk yang pertama di sini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan nilai A nya tadi 2, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 3. Dan di sini selanjutnya 2 dikali AB. Jadi 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Jadi tigaan Pitagorasnya itu ini 5, 3, 4. Seperti ini yang di bawahnya. Kalau untuk ini yang ketiga, sini kan 3 dan 2, di sini 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 13. Sini untuk A kuadrat dikurang B kuadrat, jadi di sini 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Sini 2 kali AB.
Jadi di sini 2 dikali A-nya 3, B-nya 2. Jadi 2 dikali 3 dikali 2. 2 dikali 3 6. 6 dikali 2 12. Sini 12. Jadi untuk tigaan Pitagorasnya di sini yaitu 13 5 12. Untuk yang ini nilai A-nya 4 dan nilai B-nya 1. Jadi A kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi 4 dikali 4 16 ditambah 1 dikali 1 1. Jadi 16 ditambah 1 17. Selanjutnya 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat dengan 16 dikurang 1 15. Ini 2 dikali 4 dikali 1 dikali 4 8. 8 dikali 1 8. Jadi untuk tigaan Pitagorasnya itu di sini ini 17 15 dan 8. Ini 17 15 8. Jadi dari tabel di atas dapat dilanjutkan lagi, misalnya A-nya 6, B-nya 1, A-nya 6, B-nya 2, A-nya 6, B-nya 3, dan seterusnya. Jadi triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Selanjutnya buktikan bahwa 20, 21, dan 29 merupakan triple Pitagoras. Jadi untuk membuktikannya kita harus, saya misalkan 20-nya sama dengan A, 20 sama dengan A, 21 sama dengan B, dan 29 sama dengan C. Jadi untuk membuktikan bahwa 20, 21, dan 29 merupakan triple Pitagoras, sini harus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau mau dibuktikan tinggal dimasukkan nilainya. C sama dengan 29 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Jadi 29 kuadrat sama dengan 841, 20 kuadrat sama dengan 400, ditambah 21 kuadrat sama dengan 441. Jadi 841 sama dengan 400 ditambah 441. Jadi 841. Jadi terbukti bahwa 20, 21, dan 29 merupakan triple Pitagoras karena nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya menyelesaikan soal-soal cerita dengan menggunakan teorema Pitagoras. Di sini ada sebuah soal. Sebuah tangga bersandar pada tembok yang tingginya 8 meter. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari dinding, tentukanlah panjang tangga yang bersandar pada tembok tersebut. Jadi gambarnya seperti ini. Ini tangganya, ini jarak tangga pada balok, ini tinggi balok tersebut. Jadi untuk mencarinya, ini kan sama saja kalau ingin diubah pada bentuk segitiga, bentuknya seperti ini. Jadi kita gambar dulu segitiga. Di sini nilainya 6 meter. Di sini ini kan tinggi, jadi ini 8 cm, 8 meter. Jika kita misalkan
ini adalah A, ini B, dan ini C. Jadi yang ingin dicari adalah yang ini. Jadi yang ingin dicari adalah BC-nya. Jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan nilai AB sama dengan 6 kuadrat ditambah nilai AC sama dengan 8. Jadi 8 kuadrat. BC sama dengan 36 ditambah 64 BC kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Seperti tadi, BC sama dengan akar 100. Jadi BC-nya sama dengan 10. Jadi nilai untuk panjang tangga yang bersandar pada tembok tersebut adalah 10 meter. Ini nilainya 10 meter. 10 meter. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu yang sempat saya ajarkan pada hari ini. Semoga adik-adik tadi fokus dalam memperhatikan agar bisa memahami setiap pelajaran yang dijelaskan tadi. Itulah dari saya. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.